Allahumma qta'li nikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, balik untuk metode yang kedua dan persamaan diferensial. Nah, kemarin kita bahas ini ya, yaitu persamaan balik ya dalam bentuknya seperti ini dengan syarat pembilang untuk fungsi tersebut stabil atau enggak. Pembilangnya itu harus lebih kecil derajat pangkatnya daripada penyebut. Untuk case ini udah memenuhi syarat karena yang pembilang derajat pangkatnya pangkat 1, untuk penyebutnya pangkat 2. Jadi udah memenuhi syarat stabil. Jadi kalau semisal di atas pangkat 3 dan ke atas itu nggak boleh. Bisa dikatakan ininya tidak stabil fungsinya. Nah, ini kemarin dipecah ya, ada ekspansi. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Ya. Jadi ini bentuk penyebut ini kan merupakan menyatakan ini ya, nilai akar atau pool ya. Pool itu nilai akar untuk analisa kestabilan suatu fungsi. Kestabilan suatu fungsi ya. Nah, kalau nilai poolnya itu sama, contohnya ini ya. Nilai pool itu nilai akarnya. Untuk S+1 dalam kurung pangkat 3 itu kan nilai akarnya sama ya. Kan ini kan S-nya pangkatnya 3 nanti. Nah, pasti ada 3 akar, nilai akar, sehingga S1 akar pertama, akar kedua dan ketiga itu sama, yaitu -1. Ya, akar dari ini kan S+1 sama dengan 0 kan ya. Jadi S sama dengan -1. Sama untuk ketiga akar. Nah, jadi untuk bentuk umum metode yang kedua ini yaitu bentuknya di atas itu merupakan fungsi S ya, entah itu konstanta atau fungsi kuadrat dan seterusnya. Yang penting pangkat derajatnya kurang dari pangkat derajat daripada penyebut atau bagian bawah ini. Nah, ini bentuknya umumnya gini, S plus minus A nilai konstanta sembarang dalam kurung pangkat N. Ya, N-nya mulai dari 2 dan seterusnya, kuadrat, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, untuk case ini akan saya bahas untuk contoh ketika N sama dengan 3 ya. Kalau ujian insya Allah kalau nggak N pangkat 3 atau N pangkat 2. Ya, sorry, N-nya sama dengan 3 atau sama dengan 2. Nah, jadi dari bentuk seperti ini disebut dengan multiple pole simple ya, yaitu sama di ekspansi ya. Ini Fs kita sebut dengan Bs per As ya, atau fungsi pembilang dibagi fungsi penyebut ya. Itu disebut dengan Bs As, biasanya pembilang ini output, penyebutnya ini input. Nah, itu dari bentuk seperti ini, langsung contoh yaitu S kuadrat plus 2S plus 3 per S plus 1 dalam kurung pangkat 3 dipecah menjadi ini ya. Jadi kalau penyebutnya itu derajatnya ya, multiple-nya itu pangkat 3, jadi ada 3 pecahan. Kalau pangkat 2 ada 2 ya kayak kemarin, pangkat 2 kan ya, kuadrat. Kalau pangkat 4 ada 4 dan seterusnya. Ya, untuk case ini karena dia pangkat 3, multiple pool-nya ya 3 kali lipat. Ini kan 3 kali lipat ya, bahasa lainnya. Jadi yang pertama yaitu konstanta B3. Kita sebut B yang ketiga karena penyebutnya bebas ya sebenarnya. Mau tulis A, B, C nggak apa-apa. Cuma bentuk pola ini untuk memudahkan analisa. Nah, ini B3. Konstanta yang ketiga itu dibagi penyebut sesuai penyebut awal, yaitu penyebut untuk multiple tertinggi, yaitu untuk case ini pangkat 3. Terus yang kedua yaitu B2 per S plus 1 dalam kurung pangkat 2. Ditambah B1 per S plus 1 pangkat 1. Cuma nggak saya tulis ini dalam kurungnya pangkat 1-nya, nggak perlu ya. Nah, pertama kita mau mencari nilai konstanta ini B3. Nah, ini ntar untuk case ini, kalau kemarin kan udah ada rumusnya ini ya. Ya, A konstanta ke K sama dengan ini fungsi Fs dikalikan penyebut konstanta tersebut. Setelah itu, setelah disederhanakan baru dimasukkan nilai akarnya. Kan nilai akar dari penyebut konstanta AK ya, A ke K. Nah, ini juga sama. Jadi ntar ketemu rumusnya seperti ini, ada perbedaan ya. Nah, cuman
ini asal-usulnya ya, saya uraikan. Nah, asal-usul yang pertama untuk mencari B3 itu sama asal-usul untuk bentuk seperti yang minggu lalu ya. Sebenarnya kan langsung jadinya. Nah, ini saya penjelaskan uraiannya, kok bisa dapat rumus itu. Nah, untuk mencari B3, ya, kita kalikan dengan penyebut yang sama. Ya. Penyebutnya kan ini kan S+1 dalam kurung pangkat 3. Agar ini hilang, tinggal B3 saja. Ya, agar jadi seperti ini, persamaan 1. Yaitu dikalikan kanan dan kiri semuanya. Yaitu S+1 dalam kurung pangkat 3. Ya. Sehingga ini kecoret tinggal B3 ya. Terus B2-nya tinggal S+1 pangkat 1 karena kan dikalikan S+1 dalam kurung pangkat 3 dibagi S+1 dalam kurung pangkat 2 tinggal S+1 pangkat 1. Terus ditambah karena ini penyebutnya pangkat 1 sehingga sisanya pangkat 2. Jadi dikalikan ya. Nah, sehingga B3 ini sendiri ya. Hilang ya. Nah, kita sebut dengan persamaan 1. Ini kan nanti kecoret ya, ini saya coret aja langsung sebenarnya. Ya, ini harusnya kecoret. Ya, BS-nya itu ini, S kuadrat plus 2S. BS-nya itu fungsi yang ada di pembilang, AS itu fungsi yang ada di penyebut. Ya. Ini kan coret kan sama ya, AS dengan ini. Jadi tinggal BS. Ini pun juga coret sama, jadi tinggal BS. Ini juga sama ya, tinggal BS. Nah, jadi ini BS sama dengan atau S kuadrat plus 2S plus 3 atau jadi tinggal sisa ini, tinggal sisa penyebutnya ya. Pembilangnya habis sisa 1, jadi nilainya 1 kan ini sama kan ya. Jadi dibagi 1 sehingga tinggal BS. Nah, ini B3 dan seterusnya. Ini persamaan 1, ini persamaan 1 kan ya yang yang ada tulisannya ini 1, di bawahnya ini penyederhanaan ya. Jadi S+1 kuadrat kita uraikan jadi S kuadrat plus 2S plus 1. Oke, baru kita bisa hitung B3 ya. Dengan cara kenapa kok dimasukkan nilai akarnya? Nilai akar dari B3 itu kan -1 ya. -1 nilai namanya nilai akar itu sehingga hasilnya itu 0 ya, agar nilainya 0 itu dimasukkan nilai -1. Nah, ini kan semua yang B2, konstanta yang lainnya ya, konstanta lainnya itu B2, B1, itu kan dikalikan dengan sisa penyebut dari B3. Ya. Sehingga dengan nilai akar yang sama, ntar B2 dan B1 akan dikali dengan 0 ya. Coba dimasukkan -1 di sini. Ya, ini kan sama aja. -1 tambah 1 kan 0 kuadrat, 0 kali B1, 0. Ini juga nanti hilang, jadi tinggal B3 sendiri. Nah, makanya kenapa yang soal sebelumnya juga sama, itu dimasukkan nilai akar dari penyebut konstanta tersebut. Ya. Untuk ke sini, ini nilai akarnya -1 karena penyebut dari A1 yaitu S plus 1. Untuk A2 itu nilai akarnya S sama dengan -2 karena penyebutnya S plus 1 ya faktornya. Sama juga ini ya. Jadi ini S-1. Kalau untuk case bentuknya seperti ini ya, itu substitusinya sama semua ya, karena kan nilai akarnya ketiganya sama ya. Jadi dimasukkan nilai akar yaitu S sama dengan -1 dari BS ya. Jangan sebelum dicoret dimasukkan dulu, entar hasilnya 0 sama dengan pertemuan minggu lalu ya. Jadi disederhanakan yang sama dicoret, tinggal BS komponen fungsi yang ada di pembilang dari soal ya, disubstitusi, setelah itu nanti ketemu nilai B3. Oke, B3 udah ketemu nih. Nah, dari persamaan 1 ini kita bisa hitung B2 dengan cara ini kan dikalikan S pangkat 1 ya. Agar variabel S-nya hilang, itu diturunkan 1 kali. Jadi B3 ini hilang menjadi 0 ya. B2-nya dikalikan 1 karena 1 diturunkan 0 konstanta, untuk S pangkat 1 diturunkan sama dengan 1. Jadi 1 kali B2. Jadi B2-nya sendiri. Nah, ini hasil turunannya ya. B2 ditambah
Ini turunan dari persamaan kuadrat S kuadrat plus 2S plus 1, itu turunannya itu 2S plus 2. 2S plus 2, 2-nya keluar dikeluarkan sehingga tinggal ini S plus 1. Ya, ini 2 kali B1. 2 Kak masukkan sini kan 2S plus 2 sama kayak tadi hasil turunan ini ya. Jadi ini dikeluarkan agar sama bentuknya ya dengan penyebutnya. Kamu nggak apa-apa mau dikeluarkan apa enggak bebas ya. Nggak tetap 2S plus 2 nggak apa-apa. Nah, ini baru tinggal B2 sendiri ditambah B1 ini. Nah, yang diturunkan nggak hanya sebelah kanan ya, namun keduanya semua kanan dan kiri. Jadi yang kiri juga diturunkan sehingga tinggal DS per D atau turunan dari ini komponen BS dibagi AS dikali S plus 1 pangkat 3. Ini juga kecoret ya, jadi tinggal BS saja. Jadi turunan dari BS. Ini juga kecoret. Jadi tinggal BS. Nah, tinggal fungsi yang ada di pembilang. Diturunkan sekali ya. Nah, setelah diturunkan, kalau yang kanan kan sudah diturunkan ya, yang kiri belum ya. Nah, baru setelah itu disubstitusi, selain diturunkan baru disubstitusi agar ini hilang, sama dimasukkan dengan nilai akarnya, kan kita mau fokusnya B2 ya. Yaitu S sama dengan minus 1 ya. Minus 1 tambah 1 ini hilang B1-nya, tinggal B2. Ini ya, tadi ya, ini saya tulis ulang ya, B2. Nah, untuk dimasukkan S sama dengan minus 1. Sama kayak pertemuan selanjutnya, jadi dicoret dulu baru disubstitusi ya nilai akarnya. Diturunkan terlebih dahulu ya, jangan setelah dicoret baru langsung dimasukkan salah ya. Kalau dimasukkan nilainya nanti kan konstanta, konstanta diturunkan 0 lah, kok 0. Jadi diturunkan terlebih dahulu baru disubstitusi nilai akarnya. Jadi ketemu B2. Nah, selanjutnya untuk B1 ya, kembali lagi ke persamaan 1 ini ya. Ini persamaan 1, saya tulis ulang. Nah, untuk mencari B1 itu diturunkan 2 kali ya. Logikanya ini kan S kuadrat ya. S kuadrat agar dia habis menjadi 1, bukan 0 ya. Menjadi 1, jadi konstanta saja, dia diturunkan 2 kali. Persamaan kuadrat diturunkan 1 kali, S pangkat 1. S pangkat 1 diturunkan sekali lagi, menjadi konstanta. Makanya ini turunannya 2 kali. Kalau ini udah pasti konstanta B3 hilang, habis jadi 0. Turunan bahkan 1 kali turunan udah habis. B1, B2 itu diturunkan 2 kali baru habis. Karena ini dikalikan S pangkat 1. S pangkat 1 diturunkan sekali konstanta. Konstanta kali B2 diturunkan sekali lagi jadi 0. Jadi tinggal B1 saja. Ini ya. Ini tadi S kuadrat plus 2S plus 2 itu turunannya kan 2, hasil turunnya kan konstanta 2 ya. Dikalikan B1. Sehingga 2-nya pindah ke kiri menjadi setengah ya dikali turunan 2 kali ya dari persamaan ini. Persamaan Fs dikalikan penyebutnya tadi ya. Ini ya, jadi ini kecoret juga ya. Jadi BS. Disubstitusinya sama, setelah diturunkan 2 kali baru bisa disubstitusi. Sehingga dari pola seperti ini diperoleh persamaan ini, rumus ini ya, dalam bentuk ringkasnya sebagai berikut. Jadi B ke K atau K ini melambangkan konstanta yang keberapa. Kalau konstanta ini terus N itu representasi dari derajat polinomial, banyak kutub ya. Kutub atau polnya tadi, nah itu multipelnya berapa kali. Kalau tadi kan contohnya pangkat 3 ya penyebutnya. Jadi N-nya itu sama dengan 3. K-nya ada 3. K pertama, K sama dengan 2, K sama dengan 3. Ya, langsung contoh ya. Contohnya masih sama tadi ya, hasil urainya kan ini ya. B3 ini kalau kita mencari secara dengan rumus ya. B3 dibagi polinomial untuk pangkat tertinggi yaitu 3, B2 untuk pangkat 2, B1 pangkat 1. Nah, untuk B3 tadi sama ya, nggak perlu Nah, kita buktikan dengan rumus ini. Jadi nilai N-nya sama dengan 3, ini ya N-nya ya, pangkat derajat polinomialnya. Terus K-nya sama dengan 3 juga. Nah, jadi 3 kurangi 3 kan 0. 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi ini hilang tinggal 1, kan ini B3 ya, kita hitung B3. Terus kita coba cek pangkat derajat turunan. N min K ya, itu kan 3 kurangi 3, 0. Jadi nggak ada turunan. Jadi tinggal fokus ini aja. Yaitu
penyebut dari BK, kalau untuk di sini B3, ini sama semua ya. Jadi fungsi Fs atau Bs per As itu dikalikan penyebut tertinggi, penyebut aslinya. Jadi ini kan pasti kecoret ya. Dari rumusnya udah pasti kecoret. Nah, untuk B keberapapun ya. Jadi tinggal komponen Bs saja. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu kan ini ya apa dikalikan penyebut untuk konstanta tersebut ya. Kalau ke sini itu beda ya, karena ini polinomial multiple simple pool ya. Jadi itu karena nilai akalnya kan sama semua ya. Untuk ke sini kan ada 3, karena pangkat 3 sehingga nilai akarnya ada 3 itu sama semua sehingga dikalikan penyebut yang sama. Cuma bedanya ini aja ya, apakah ada turunan atau enggak. Dan kalaupun ada turunannya berapa kali. Nah, gitu bedanya. Baik, nah, jadi terbukti ya. Jadi tinggal ini aja, yaitu BS, komponen BS, yaitu S kuadrat plus 2S plus 3. Ya. Oke, ini dicoret, tinggal ini. Karena ini udah disederhanakan, yang sama udah dicoret dan nggak ada turunan, sehingga bisa langsung disubstitusi untuk sama dengan nilai akarnya minus 1. Hasilnya yaitu 2. Terus untuk B2, nah kita masukkan K-nya sama dengan 2. Kalau B2 gini kan jadi B2, K sama dengan 2. N-nya masih sama 3. Jadi 3 kurangi, kita cek apakah ada konstanta. Ya. 3 kurangi 2 itu sebenarnya kan 1. 1 faktornya juga 1. Sehingga tidak ada pengali konstanta untuk BK. Jadi ini 1 bagi 1, 1 ya. Nah, kita cek, nah ini 1 dikali turunan. Kita cek apakah ada turunan. Ya. Kita masukkan ini menunjukkan derajat turunannya berapa kali ya. Bukan maksudnya D kuadrat itu berarti turunannya 2 kali. D pangkat 3 jadi turunannya 3 kali dan seterusnya. Ini E-nya tadi 3, K-nya 2 ya, K-nya 2. Jadi 3 kurangi 2 1 sehingga D pangkat 1. Nah, jadi benar yaitu D per DS. Dari BS ya. Nah, slide kalau udah disederhanakan ini kan ini sisa BS diturunkan terlebih dahulu ya. Jadi kan ini menjadi DS per D per DS dari persamaan kuadrat S kuadrat plus 2S plus 3. Diturunkan 1 kali baru disubstitusi ya. Jangan disubstitusi terlebih dahulu. Ini hasil turunannya yaitu 2S plus 2. Ya, nggak perlu saya bahas turunan, mudah ini. Nah, S kuadrat turunnya 2S, 2S diturunkan 2 dan 3 diturunkan sama dengan 0. Baru disubstitusi untuk S sama dengan minus 1 ketemunya 0. Jadi B2 ini konstantanya 0. Untuk B1 ya, jadi nilai K-nya sama dengan 1, kita cek faktorialnya apakah ada nilai faktorial. 1 per 1 dibagi 3 minus 1, yaitu 2. Jadi 1 per 2 faktorial. Nah, ini ya saya tulis 1 per 2 faktorial. Kita cek turunannya. Turunannya itu derajat berapa? Yaitu N-3, N-nya 3, K-nya sama dengan N-K ya di sini. K-nya sama dengan 1 tadi. Jadi 3 min 1 sama dengan 2. Sehingga derajat turunannya 2. Nah ini ya. D kuadrat per DS kuadrat. Dari persamaan ini. Perkalian antara Fs dengan penyebutnya. Penyebut yang sama ya. Jadi ini penyebutnya kecoret dengan AS sehingga tinggal BS. Jadi ada pengali di sini ya, nilai faktorial 2 faktorial itu sama dengan 2. Jadi setengah, ya, ini setengah, jadi terus diturunkan 2 kali. Jadi S persamaan kuadrat diturunkan 2 kali hasilnya konstanta. Ya. Baru disubstitusi. Nah ini diturunkan satu turunan pertama kan 2S plus 2. 2S plus 2 diturunkan lagi atau turunan yang kedua yaitu 2 plus 0 atau 2. Sehingga hasil turunan 2 kali yaitu 2 dikali setengah. Lupa nggak disubstitusi, nggak perlu karena ternyata hasil turunan 2 kalinya itu tidak ada komponen S. Sehingga tidak perlu substitusi untuk S sama dengan minus 1 ya. Tinggal sisa 2 dikali setengah yaitu sama dengan 1. Sehingga ketemu B konstanta B1 sama dengan 1. Baru dimasukkan ke ini apa hasil ekspansi dari fungsi Fs ya. Untuk B3 sama dengan 2, B2 sama dengan 0 jadi ini coret hilang tinggal 0, terus B1 sama dengan 1.
Nah, ini tinggal baca tabel ya. Baca tabel, mudah ya. Ini yang nomor 7 ya. Jadi ya apa hasil Laplace ini dua. Bentar. Jadi untuk ini Laplace dari ini ya. Jadi yang nomor 7 ya. Kemarin sudah saya bahas ya, baik yang Laplace balik ataupun enggak. Ini saya tulis ini ya. Nah, proses Laplace-nya ini ya. Untuk yang ini ya, yang sorry, bentar, Z. Jadi untuk yang komponen yang pertama ya, untuk yang konstanta ini. Nah, yang ini mudah ya, ini yang nomor 6 ya. Dia harus bisa baca tabel. Nah, ini apa? Duanya tetap konstanta 2 ya. Jadi tinggal 2 kali 1, jadi 1 per S plus 1 pangkat N. Nah, ini ya. Jadi ini kan 1 udah memenuhi syarat, sehingga kita transformasi balik ke bentuk seperti ini. N-nya kan sama dengan 3. Ya. Jadi terus A-nya sama dengan 1 ya. Ya, kita transformasi balik, 1 per 3 kurangi 1 sama dengan 2. 2 faktorial. Jadi 2 faktorial itu sama dengan 2. Jadi setengah ya dikali dengan 2 ini. Dan ini konstanta ya. 2 kali setengah 1, makanya di sini hasilnya 1. Dikali T pangkat N. N-nya tadi 3. 3 kurangi 1, 2. Jadi T kuadrat dikali eksponensial pangkat minus A-nya kan 1. Sehingga eksponensial pangkat minus 1T atau minus T. Ya. Ini 0, ini langsung ya, karena ini sama, ini nomor 6 ya, gampang, mudah. Nah, jadi langsung eksponensial pangkat minus AT, A-nya kan ini, ya, plus 1, sehingga eksponensial pangkat minus T. Ini eksponensial pangkat minus T-nya dipisahkan, sehingga tinggal T kuadrat plus 1 kali eksponensial pangkat minus T. Tuh, ada yang ingin ditanyakan dari sini? Halo, ada yang tanyakan? Atau sudah cukup jelas? Halo, apa tidur semua ini? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oh ya. Responnya deh ya, kalau saya tanya setidaknya 1 aja nggak apa. Saya takutnya malah saya nggak ada suaranya. Oke, kalau belum, selanjutnya ini udah ya transformasi balik. Selanjutnya ada persamaan diferensial ya. Kemarin kan kita bahas persamaan diferensial namun dengan metode lain. Nah, kalau ini dengan Laplace bisa. Ya, ini bentuknya udah nggak perlu saya bahas ulang ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya. Jadi ada kemarin udah dibahas juga ya. Ini RLC rangkaian listrik untuk rangkaian hambatan, induktor dan kapasitor dalam rangkaian seri. Hasil persamaannya itu ini ya. Persamaan ODE order 2 ya. Karena ini turunnya 2 kali yang tertinggi dari komponen arus. Arusnya ini output, inputnya itu tegangan. Ya. Jadi kita asumsikan homogen ya, tegangannya ini 0, jadi tinggal ini komponen ini. Nah, ini untuk persamaan diferensial, hasil Laplace-nya itu dari tabel yang sudah kita bahas ya, terkait teorema karakteristik dari Laplace ya. Untuk bentuk Laplace dari diferensial, ini ada 2 ya contohnya di sini, yaitu diferensial derajat 1 dan diferensial derajat 2 ya. Atau kalau kita biasanya nyebutnya F aksen 1 untuk derajat 1, F aksen 2 untuk derajat 2 turunan.
Jadi untuk yang tinggal baca sini ya, jadi hasil turunan, Laplace dari fungsi diferensial pangkat 1, itu hasilnya itu S kali Fs, ya awalnya kan Ft menjadi Fs, dikurangi nilai mula-mula Ft. Ya. Terus untuk yang derajat 2, S kuadrat kali Fs, dikurangi S kali nilai mula-mula Ft, dikurangi nilai mula-mula F aksen T. Dan seterusnya. Untuk lebih mudahnya, ini tadi ya, yang persamaan ini ODE order 2 dari rangkaian listrik ya. Ini kan 2 IT per DT plus D kuadrat IT per DT kuadrat plus 2 IT ya. Atau biasanya kalau kita tulis dalam bentuk ya. Harusnya udah familiar ya. Jadi ada nulisnya bentuknya aksen. Kalau aksen 1 tandanya D per DT ya. Kalau ini kan sama aja I aksen 1 ya. Atau DI per DT. Kalau ini I aksen 2 atau D kuadrat IT per DT kuadrat. Kalau ini enggak turunan. Jadi ini order 2 ya. Nah, kita asumsikan homogen. Jadi FT-nya ini sama dengan 0. Jadi tinggal persamaan ini ya. Persamaan ODE order 2 ya. Baru kita cari Laplace dari FT ya. Laplace dari FT yang pertama ini 2 tetap ya, 2 dikalikan Laplace dari DI per DT atau I aksen 1. Baca tabel di sini saja yaitu S Fs dikurangi FT mula-mula. Jadi S kali IS, kalau ini kan arus ya, kalau ini kan kita analogikan sebagai fungsi umum F. Kalau ini karena arus jadi ya IS ya, bukan IT, bukan Fs, salah. Jadi S kali IS dikurangi nilai IT mula-mula atau FT mula-mula di sini. Jadi IT mula-mulanya kan ini ya. IT mula-mula atau I ketika T sama dengan 0 ya, atau I 0 ya. Bacanya benar harusnya, emang tulisannya di sini 0 ya. Bacanya benar yaitu arus ketika T sama dengan 0 atau nilai arus mula-mula, nilai arus awal. Di sini diketahui 0. Sehingga hasilnya di sini yaitu 0 ya. Ini ya. Ya, ini tetap kita tulis ini dulu ya. Ntar kita substitusi nilai mula-mulanya. Selanjutnya Laplace dari ini yaitu Laplace dari diferensial 2 kali ya. Yaitu ini saya kotak, saya lingkar warna merah, hasil Laplace-nya ini juga kotak warna merah ya. Yaitu kita baca di sini ya, S kuadrat Fs. Jadi ini kan harusnya I ya, IT. Jadi ini diganti aja S kuadrat IT dikurangi SIT sama dengan 0. Jadi S kalikan nilai mula-mula dari arus, fungsi arus, dikurangi nilai mula-mula dari fungsi arus turunan 1 kali. Atau I aksen 0. Nah, ini I aksen 0-nya kan ini ya, T sama dengan 0 untuk I aksen 1. Itu sama dengan 2. Nah, ini ya, jadi nulisnya gini, S kuadrat IS dikurangi SI 0, dikurangi DI per DT ketika T sama dengan 0. Nah, kalau ini 2 IT ya langsung aja ya, karena ini bukan diferensial, jadi 2 kali IS. Baik, setelah itu kita substitusi nilai mula-mula ya. Baik nilai mula-mula ketika IT sama dengan 0 atau DI per DT ketika T sama dengan 0 ya. Jadi ini hanya ada komponen I sama dengan 0 kan 0 ya. Sehingga tinggal 2 kali SIS yaitu ini. 2 SIS ya. Selanjutnya yang kotak merah hasil substitusi nilai mula-mula itu saya kotak merah juga ini ya. Yang terpisah ya, enggak apa-apa. Jadi ini S kuadrat IS tetap, S kuadrat IS saya taruh depan ya. Terus min SI 0, SI 0-nya kan 0. Jadi min S kali 0, 0, minus 0. Terus minus DI per DT ketika T sama dengan 0, yaitu 2. Jadi minus 2. Nah ini ya. Ini tetap 2 IS. Oke, setelah dimasukkan nilai mula-mulanya ya, baru ini yang tidak dikalikan dengan IS ya. Itu kan ini minus 0 minus 2 atau hasilnya yaitu minus 2. Itu pindah ke samping sama dengan ya, keluar dari. Jadi kalau ini karena
kanan sama dengan, bebas ya. Yang di kiri 0, jadi ini min 2 pindah ke kiri menjadi plus 2. Ini ya. Jadi tinggal komponen ini, S kuadrat IS ditambah 2SIS ditambah 2IS. Jadi yang komponen untuk IS. Nah, IS-nya dipisah menjadi ini ya. Sehingga terkumpul yaitu S kuadrat plus 2S. Ya. S kuadrat ditambah 2S ditambah 2. Ya. Jadi ketemu persamaan kuadrat dikali IS. Ini kalau IS dimasukkan kan ketemunya ini ya. Oke, baru kita tentukan IS-nya. Jadi pengali IS-nya kan persamaan kuadrat pindah ke kiri menjadi pembagi, bagi 2. Jadi 2 dibagi S kuadrat plus 2S plus 2. IS-nya, nilai IS-nya. Baru dipisah, ya dipecah. Kalau ini nggak bisa langsung, jadi nilainya bentuk desimal, jadi pakai rumus ABC ya. Untuk mencari akarnya. Nah, jadi ini S plus minus A, ini S plus minus B. Nah, kita coba cek ya, pakai rumus ABC. Oke, nah kan ini kita mencari nilai akarnya, nilai A dan B. Nah, kita pakai rumus ABC, rumus ABC-nya. Aku curiga masih nggak ada yang tahu. Jadi untuk mencari nilai akarnya ya, jadi S untuk akar 1, 2, ini ya, akar S1 sama nilai akar S2. Sama dengan ya, min B plus minus akar dari B kuadrat kurangi 4AC. Terus dibagi 2. Nah, baru dimasukkan ya. B-nya itu 2 plus 2. Jadi minus 2 plus minus akar dari B-nya itu 2 ya. Jadi 2 kuadrat ya, minus 4 dikali A-nya 1 kali J-nya 2. Dibagi 2. Ya, 4 kali minus 8. Nah, hasilnya imajiner ya. Nah, kalau hasil imajiner begini, ya, ini kan nanti kan 4 dikurangi 8 ya. Hasilnya kan imajiner. Nah, kalau imajiner, itu tipsnya itu pasti nggak bisa dipecah ya. Ya, sebenarnya bisa dipecah ya. Namun untuk tipsnya yaitu kalau hasilnya imajiner itu pasti konversi transformasi baliknya ini nomor 12 dan 13. Nomor 12 dan 13. Jadi di sini 12 13 kita melakukan pendekatan ini ya. Pendekatan S plus A ya. Di ini saya coba copy paste. Kalau hasilnya ternyata imajiner. Nah, ternyata imajiner nih hasilnya ya. Hasil imajiner maka transformasi balik pendekatannya yang ini ya. Pendekatannya itu yang tadi nomor 12 dan 13. Nah, yang ini. Nah, kita melakukan pendekatan, jadi ditulis ulang. Nah, kita bentuk seperti ini ya. Kalau ini udah pasti nomor 12. Kenapa? Karena pembilangnya itu hanya konstanta saja. Nah, ini kan konstanta ya, omega ya. Berapa ini HP? Ya, atas kan ya, atas ini konstanta. Nah, kalau di komponen atasnya itu ada komponen S pangkat 1, jadi nomor 13 ya. Jadi nah, gini caranya. Ini malah lebih mudah daripada uraian tadi ya. Nah, ini sama dengan ini 2 tetap ya. Nah, dijadikan seperti ini, yaitu
S ya plus berapa. Jadi plus berapanya ini ketika ini jadi kalau ini kita uraikan ya. Kalau ini uraikan kan omega ya dibagi ya S kuadrat ditambah 2AS ya ditambah A kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, begini ya. Kalau diuraikan nah, jadi kita jadi bentuk gini. Ini dari sini kita udah deteksi ya. A itu diperoleh dari ini ya, yaitu 2AS ya. Jadi sebenarnya bebas A-nya ini berapa. Ya. A-nya udah pasti karena ini 2 ya. Kan ini 2AS ya. Jadi 2-nya kan dari kuadratnya ini ya. Dikalikan A kalikan S. Jadi ini harusnya agar mendekati seperti ini karena ini nilainya 2S ya. Jadi ini 2 S-nya, jadi A-nya sama dengan 1. Ini ya. Kita cocok lagi. Nah, jadi ini sama dengan 1 kuadrat. Nah, karena kan kalau diuraikan kan S kuadrat ya plus 2S. Nah, udah sesuai. Nah, sekarang tinggal cari yang ini. Nilai omega-nya berapa agar ya agar 2 ini agar hasilnya sama dengan 2. Ya. Jadi A-nya kan udah ini ya, A-nya sama dengan tadi 1 ya. Jadi 1 kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan 2. Ini jadi ini 1 ditambah omega kuadrat sama dengan 2 sehingga omega kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1 yaitu 1. Ya, dicocokkan dengan ini ya. Ini yang warna merah, ini yang warna merah. Jadi yang warna merah ini yang ini tadi. Ya, jadi omeganya ketemu sama dengan 1. Jadi yang awal kan ini ya, kita samakan dengan ini ya. Jadi 2S sama dengan 2, sehingga A sama dengan 1. Nah, A kan udah ketemu nih. Jadi 1 kuadrat yaitu 1. Jadi 1 tambah omega kuadrat sama dengan 2. Sehingga omega ketemunya sama dengan 1. Oke, jadi A-nya udah ketemu 1, omeganya juga ketemu 1. Jadi tulis saja 1 kuadrat. Nah, ya. Lupa ini masih 2 ya. Ini masih 2. Ya udah, ini kan jadi konstanta ya. Nah, jadi saya pisah gini 2 kali 1. Kan sama aja ya. Ini 1, terus 2-nya saya pindah sini jadi konstanta. 2 dikali. Nah, ini sama aja. Nah, akhirnya sehingga sama ya komponennya. Ini 1, ini juga 1 omeganya. Ini ketemu jadi eksponensial pangkat sekian. Kalau ketemunya real, jadi bisa langsung ya. Kalau ketemunya imajiner itu pasti hasil transformasi baliknya kalau enggak 12, 13. Oke, selanjutnya ini contoh yang lain ya. Kalau ini bentuknya tadi kan realnya rangkaian listrik. Kalau ini persamaan biasa ya, persamaan kuadrat biasa, persamaan diferensial order 2 biasa ya. Jadi X aksen 2 atau D kuadrat X per DT kuadrat ya. Sorry, ditambah 3X aksen 1 tambah 2X. Ini diketahui nilai mula-mula untuk X0 sama dengan A, terus nilai mula-mula untuk X aksen 0 sama dengan B. Ini saya perjelas ya, karena X sama aksen, jadi agak kemiripan pronunciation-nya. Nah, ini dicari lapas dari X aksen 2, ya, ketemunya ini sama tadi baca tabelnya, yaitu S kuadrat Fs, yaitu Fs-nya diganti Xs, ya, min S X0 dikurangi X aksen 0. Dimasukkan nilai 00-nya ini, ya, nilai awal, 0-nya maksudnya nilai mula-mula, udah diketahui ya. Kalau diketahui ya udah ditulis tetap aja. Setelah itu atau diasumsikan 0 bila boleh. Kalau mau asumsi 0
itu syaratnya nggak diketahui dan ditulis asumsi nilai mula-mula 0 gitu ya. Nah, setelah itu untuk X aksen satunya ini ya, setelah itu dimasukkan ke persamaan soalnya ini ya, ketemunya ada komponen yang dikali dengan XS sama komponen yang berdiri sendiri. Komponen berdiri sendiri ini yang dikali XS itu yang saya garis bawah merah ya. Yang sisanya kan berdiri sendiri. Nah, itu dipisah ya kayak tadi ya. Yang dikalikan dengan IS itu dikelompokkan, yang tidak dipisah dipindah ke kanan sama dengan atau kiri sama dengan. Jadi ini min AS, min B, min 3A pindah ke kanan ya, dipisahkan oleh sama dengan, sehingga ketemunya ini. Ya, XS-nya dipisahkan juga dalam kurung, yaitu S kuadrat plus 3S plus 2 ini ya. S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 dikali XS. Kalau dimasukkan kan kembali lagi ke ini ya. Ini komponen yang tidak ada pengalih SS dipisahkan. Baru ketemu XS sama dengan AS plus B plus 3A dibagi persamaan kuadrat S ini. Nah, ini udah terbukti ya bahwa stabil karena komponen atasnya itu derajat 1, komponen bawah pangkatnya derajat 2. Ini dipisahkan seperti biasa. Ini cuma saya tulis secara ketemu hasilnya ya. Konstanta di atasnya. Jadi ini cara yang pertemuan minggu lalu ya, minggu sebelumnya. Karena bisa diuraikan secara langsung nilai hasil akarnya nilai real yaitu min 1 sama min 2. Ini bisa dipisahkan sehingga setelah ketemu nilai konstanta masing-masing baru ditransformasi balik. Ini pasti hasil transformasinya yang nomor ini ya, yang nomor 6. Nah, ini ya yang nomor 6 ya. Sering ini nomor 6 ini. Baik, balik lagi yang tadi ya ditransformasi balik akhirnya nanti ketemu persamaan XT. Sama ini ya, nanti ini ketemu persamaan arus terhadap waktu. Ya, nah dari sana langsung kita bisa analisa ya. Ketika waktu sekian arus outputnya itu berapa gitu ya. Ini fungsinya ya. Jadi untuk mengetahui kita bisa memprediksi persamaan fungsi outputnya. Jadi berapapun inputnya kita bisa udah analisa tebak. Baik, ini ya hasil transformasi baliknya ini. Nah, ini monggo kalau untuk ada yang tanyakan ya. Jadi pertemuan kali ini sampai ini ya, halaman terakhir. Ini ada latihan-latihan soal, monggo bisa dikerjakan. Sama ini ada juga latihan soal yang lain ya. Ini ya. Ini banyak ini soalnya. Nah, ada kelompok ini sebenarnya tugas kelompok ya. Setiap kelompok beda-beda, monggo bisa dikerjakan. Ntar ini langsung saya share setelah ini. Ada yang ditanyakan? Sambil saya presensi ya. Tadi 19 ya, jadi ada yang keluar satu. Kalau kemarin saya nggak presensi ya, saya langsung tulis hadir semua ya, karena kan saya reschedule ya, takutnya nabrak yang lain. Nah, kalau ini saya present karena sesuai dengan jadwal. Jadi yang tidak hadir selama 3 kali atau tidak ada komen di YouTube ataupun tidak ada PM ke saya, itu saya ngambil nilai juga ya. Walaupun secara kehadiran tetap ditulis 100% oleh sistem. Gimana, ada yang ditanyakan? Abdul Hakim. Belum, Pak. Belum ya? Bentar, Abdul Hakim. Andrian Saputra 021. M. Sahlul Hamdi 033. Hasanuddin Muhtaba Osman Bahrul Ulum. Ya. Ya.
terus Agung Arkanul Fatih. Ondang Rahman Hermawan. Rizaldi Rehan. Oke, kalau nggak ditanyakan, mungkin itu dulu ya pertemuan kali ini. Ini saya share dan rekamannya bagi yang mungkin tadi missing ya, ataupun bagi yang teman yang nggak hadir, jadi bisa simak ulang.